Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang jaringan ikat. Jaringan ikat adalah suatu jaringan mesoblastik dengan sejumlah besar substansi intersel dan biasanya menghubungkan serta menunjang jaringan-jaringan lainnya. Jaringan ini biasanya ditemukan di seluruh bagian tubuhnya. Ciri-ciri dari jaringan ikat yang pertama adalah letak sel-selnya tidak berimpitan rata, tetapi tersebar. Adanya matriks di antara sel-sel penyusunnya yang berupa serabut ekstraseluler. Terdiri dari substansi dasar yang tersusun atas kalsium fosfat, kalsium karbonat, dan juga mineral. Fungsi dari jaringan ikat adalah menyokong dan mengikat jaringan lain, melindungi tubuh dari serangan bakteri, mengikat jaringan lain, mencegah dari kehilangan panas, membentuk struktur tubuh, berperan dalam pembentukan darah. Jaringan ikat dibagi menjadi dua. Yang pertama jaringan ikat embrional dan juga jaringan dewasa. Jaringan ikat embrional dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama jaringan mesenkim dan yang kedua jaringan ikat berlendir. Yang kedua adalah jaringan ikat dewasa. Jaringan ikat dewasa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, jaringan ikat biasa, jaringan ikat penyokong, dan jaringan ikat penghubung. Jaringan ikat biasa dibagi menjadi 2 lagi, yaitu jaringan ikat umum dan jaringan ikat umum. Jaringan ikat umum dibagi menjadi 2, yaitu jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Jaringan ikat longgar adalah jaringan pengisi ruang di antara organ-organ yang memiliki ciri-ciri serabutnya menjadi longgar. Yang kedua, matriksnya berupa cairan lendir. Struktur pada jaringan ikat longgar yaitu serabut kolagen, serabut retikuler, dan makrofag. Yang kedua, jaringan ikat padat yang memiliki struktur pada kolagen yang cukup padat. Jaringan ikat penyokong atau juga disebut sebagai jaringan tangkang dibagi menjadi 2, yaitu tulang rawan dan tulang. Tulang rawan terdiri dari sel-sel kartilagomatrik dan ekstraseluler. Berfungsi untuk membentuk dan menyereksikan matriks ekstraseluler. Kondrosit terdapat dalam ruangan kecil yang dibatasi oleh matriks yang disebut lakuna. Kartilago dibungkus oleh selaput yang disebut perikondrium. Lalu jaringan tulang ini dibagi menjadi 3, yaitu jaringan hyaline, jaringan elastis, dan juga jaringan fibrosa. Jaringan tulang. Jaringan tulang itu ada 30% berupa matriks, 70% berupa garam-garam, yaitu garam-garam anorganik. Kandungan materi berupa garam-garam anorganik demikian menyebabkan tulang-tulang menjadi keras sehingga dapat berperan sebagai penyokong. Yang ketiga adalah jaringan ikat penghubung. Jaringan ikat penghubung terdiri dari beberapa jaringan. Yang pertama jaringan darah. Jaringan darah terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian padat dan bagian cair. Bagian padat terdiri dari sel darah putih atau leukosit yang berfungsi untuk melawan penyakit di dalam tubuh. Yang kedua adalah sel darah merah atau eritrosit yang mengandung hemoglobin dan berperan dalam pengangkutan oksigen di dalam tubuh. Yang ketiga, keping-keping darah atau trombosit, berfungsi dalam proses pembekuan darah atau proses penggumpalan darah. Bagian cair berupa plasma darah yang terdiri atas air, garam mineral, senyawa organik seperti karbohidrat, serta protein terlarut. Plasma darah mengandung serum dan fibrinogen. Yang kedua adalah jaringan limfa atau getah bening. Jaringan limfa atau getah bening merupakan suatu cairan yang dikumpulkan dari berbagai jaringan dan kembali ke aliran darah. Komponen seluler limfa adalah limfosit dan granulosit. Fungsi jaringan limfa adalah mengangkut cairan, jaringan, protein, lemak, dan zat-zat lain dari jaringan ke sistem peredaran darah.
Yang ketiga adalah jaringan ikat lemak atau adiposa. Merupakan jaringan ikat longgar yang matriksnya tersebar sel-sel lemak. Fungsi jaringan lemak atau adiposa adalah sebagai sumber energi, sebagai penyimpan lemak, sebagai bantalan, dan untuk melapisi organ dan menjaga kehilangan panas tubuh secara berlebihan. Ini adalah struktur dari jaringan ikat. Ini adalah monosit, dan yang ini pembuluh darah. Ini adalah saraf. Yang ini sel lemak. Ini pembuluh limfa. Dan ini leukosit, granulosit. Ini adalah struktur jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat terdiri dari sel nukleus atau inti sel. Yang kedua terdiri dari kolagen fibris. Ini adalah struktur jaringan ikat longgar. Terdiri dari serabut kuning tunggal, matriks seluler, berkas serabut putih, histrofit, dan juga mast cell. Ini adalah struktur dari jaringan limfa. Terdiri dari sel-sel darah merah, pembuluh kapiler, terdiri dari sel darah putih, dan juga limfa. Ini adalah struktur jaringan darah. Terdiri dari limfosit, sel darah merah, plasma darah, granulosit, keping darah. Ini adalah struktur jaringan lemak. Terdiri dari jaringan ikat longgar, rongga tempat lemak. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang sengaja ataupun tidak sengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.